Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Nah, anak-anak, di materi listrik kita kali ini nanti kita akan mempelajari yang namanya listrik statis dan listrik dinamis. Yuk kita belajar. Nah, di listrik statis nanti akan dibahas yang namanya konsep dasarnya seperti apa, kemudian ada gaya listriknya, potensial listrik, ada kelistrikan pada manusia, juga ada nanti pada medan listrik seperti apa. Ya, kita bahas satu-satu ya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya listrik statis itu sebenarnya gejalanya sudah ada ya, gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis seperti yang ada di gambar itu ya. Ada petir, kemudian ada balon yang digosokkan ke rambut ya, sehingga nanti kenapa rambutnya bisa terangkat ya ketika balon diangkat. Itu adalah sebenarnya gejala alam ya yang berkaitan dengan listrik statis, yaitu contoh-contohnya ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Mari kita bahas ya. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan tadi, kita kenali dulu yuk sebenarnya apa sih listrik statis itu ya. Listrik statis itu merupakan peristiwa berpindahnya muatan listrik dari satu benda ke benda lain. Nah, Ibu garis bawah di situ ada kata merah muatan ya. Nah, kemudian ada dua jenis muatan listrik ya, nanti yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi apabila benda bermuatan listrik positif dan benda bermuatan listrik negatif didekatkan, itu maka akan saling tarik menarik. Nah, begitu juga nanti kebalikannya ya. Nah, interaksi kedua muatan tersebut itu merupakan gejala sederhana dari listrik statis. Nah, itu pengertian dari listrik statis ya. Oke, seperti yang tadi Ibu jelaskan, di listrik statis ada kata muatan. Muatan berarti ada kaitannya dengan atom. Jadi mari kita belajar dulu yang namanya konsep atom ya. Jadi apa sih atom? Nah, atom itu adalah unit terkecil dari penyusun materi. Ya, coba lihat di situ ada inti atom. Jadi nanti di gambar sebelah itu ya ada inti atom, di mana intinya itu ada proton yang bermuatannya positif ya. Kemudian neutron atau netral ya itu bermuatan netral, tidak ada. Jadi itu inti atomnya. Nah, kemudian inti atom itu dikelilingi oleh apa? Oleh elektron ya. Jadi elektron itu berada di kulit atom dan dapat berpindah-pindah. Jadi nanti yang dapat dipahami itu nanti jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Itu untuk konsep atomnya ya. Oke. Sehingga dari konsep atom tadi, ketika benda yang netral, jadi kalau netral itu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau plusnya ada 5, di situ berarti negatifnya atau elektronnya ada 5, itu berarti dikatakan netral. Nah, kalau melepas elektron, nah itu berarti negatifnya yang berkurang. Jadi nanti positifnya yang lebih banyak. Ya, itu namanya melepas elektron. Nah, kalau yang menerima elektron itu berarti nanti elektronnya akan bertambah sehingga nanti benda itu akan bermuatan negatif. Ya, itu konsep dari atom ya. Oke, sekarang kembali ke contoh yang awal tadi ya. Ada bagaimana caranya agar elektron bisa berpindah. Nah, coba lihat gambarnya ya. Di situ ada, kalau dilihat dari gambar ada penggaris ya, penggaris yang digosokkan ke rambut kita. Nah, kemudian dari situ setelah digosokkan berarti yang berpindah itu muatannya apakah dari rambut yang positif kemudian ke penggaris atau bagaimana? Nah, di situ yang bermuatan negatif itu apa? Apakah penggaris atau rambut? Nah, jadi sebenarnya di situ adalah elektron itu berpindah dari rambut ke penggaris plastik. Ya, penjelasannya coba diperhatikan di rangkaian tribol listrik ya.
Nah, ini ada beberapa tribalistik ya. Ada yang sukar memberi elektron, itu ada dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Ada ebonit, ada teflon. Nah, semakin ke bawah itu berarti semakin sukar. Jadi kalau ebonit berarti di posisi di nomor 1 berarti tidak terlalu sukar ya, tapi semakin bawah sukar. Nah, kemudian dari yang nomor 11 sampai nomor 20 itu yang mudah memberikan elektron. Nah, jadi tadi ketika dari gambar tadi itu ada penggaris plastik dengan rambut manusia. Nah, lihat plastiknya posisinya ada di nomor 5, sementara rambutnya itu ada di nomor 18. Jadi yang rambut itu mudah memberikan elektron. Nah, sementara yang plastik itu, yang penggaris plastiknya adalah masih sukar karena posisinya berada di 5. Makanya tadi dikatakan bahwa elektron berpindah dari rambut ke penggaris plastik ya. Oke, nah mari kita lihat saja nih contoh soalnya ya. Di situ ada contoh soal IPA tahun 2018 tahun 2019 ya, contoh soal UN itu ya, ujian nasional kalau zaman dulu. Oke, ada contoh soal seorang siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik ya, dan batang kaca. Sisir plastik itu digosokkan ke rambut dan batang kaca digosokkan ke kain sutra. Nah, proses pemuatan listrik yang terjadi itu adalah apa? Ada A, ada B, ada C, ada D. Di situ ada pilihan yang A-nya sudah tertera ya, ada elektronnya yang kehilangan, itu adalah kehilangan elektronnya dari sisir plastik. Kemudian yang menerimanya adalah rambut dan batang kaca. Kalau dari penjelasan yang di atas ya, itu sebenarnya sisir plastik itu adalah menerima elektron. Kalau dilihat dari tabel yang tadi ya, menerima elektron, kemudian rambutnya itu adalah yang kehilangan elektron, artinya melepas ya, sehingga nanti batang kacanya juga elektronnya akan kehilangan. Nah, kain sutranya yang akan menerima ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang poin C ya, itu untuk lebih tepat menjawab dari soal contoh UN ya, dari tahun 2018 2019 tadi ya. Selanjutnya dari awal itu ada gambar petir ya. Dikaitkan nih dengan listrik statis yang tadi teori didapat ya. Kita harus tahu dulu nih petir itu apa sih ya. Petir adalah kilatan cahaya di atmosfer ya, yang terdiri dari guntur dan disebabkan oleh pelepasan listrik berarus tinggi. Jadi petir itu terjadi karena pelepasan muatan listrik yang dipisahkan dalam awan cumulonimbus namanya ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa petir itu merupakan salah satu peristiwa alam yang terjadi ya, karena penerapan listrik statis. Jadi petir terjadi juga pada saat musim hujan ya. Petir atau istilah kilat itu adalah kilatan cahaya yang menyambar, itu biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras ya. Jadi petir dan guruh itu bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda juga ya. Jadi ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Jadi kecepatan cahaya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan guruh. Jadi kilatnya dulu, kemudian baru timbul suara ya. Jadi petir itu merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Nah, itu penjelasan dari proses petir ya, kenapa ada kaitannya dengan listrik statis. Oke, selanjutnya di listrik statis itu ada yang harus kalian ketahui juga nih, yang namanya gaya listrik ya. Jadi orang yang pertama kali menyadari dan merumuskan hitungan gaya listrik itu namanya adalah Charles Augustin Coulomb. Nah, makanya satuannya juga Coulomb ya, karena ngambil dari nama belakang penemunya. Jadi beliau ini adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis. Nah, jadi
neraca puntir kolom itu merupakan alat yang digunakan untuk menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan dan jaraknya. Jadi nama alatnya adalah neraca kolom puntir ya. Oke. Selanjutnya dari yang tadi itu kita bisa tuliskan secara sistematis ya, terkait dengan rumus gaya kolom ya. Jadi nanti ada rumus bahwa F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, dimana yang namanya F itu adalah gaya kolom ya, FC gaya kolom, nanti satuannya adalah Newton. Kemudian ada K itu konstanta atau ketetapan ya, yang angkanya atau nilainya itu selalu di angka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Kemudian ada R itu adalah jarak antara dua muatan, satuannya adalah meter. Nah, ada Q1, Q itu sebenarnya muatan, jadi kalau Q1 berarti muatan listrik pertama, satuannya adalah kolom. Kalau Q2 berarti muatan listrik yang kedua, sama ya, satuannya adalah kolom. Itu rumus untuk gaya kolomnya ya. Nah, selanjutnya mari kita terapkan ke contoh soal rumus yang tadi ya. Ada contoh soal, diketahui benda pertama itu memiliki besar muatan listriknya 3 kolom dan benda kedua itu memiliki muatan listriknya 2 kolom. Jika jarak kedua benda tersebut 1 meter, tentukan besar gaya kolom yang dihasilkan. Nah, mari kita bahas ya. Seperti biasa kalau ada soal hitung-hitungan, kita harus tulis dulu nih apa diketahuinya ya. Nah, dari soal itu diketahui ada R, jarak ya, jaraknya di situ ada 1 meter, maka ditulis R-nya 1 M. Kemudian ada muatan pertama itu ada Q1, Q1-nya nilainya berapa? 3 kolom, berarti ditulis Q1-nya 3C atau 3 kolom ya. Kemudian muatan kedua berarti simbolnya adalah Q2, Q2-nya 2 kolom, ditulis ya. Kemudian yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya kolom, tentukan gaya kolom ya, berarti yang ditanyakan itu adalah F-nya. Nah, tadi sudah tahu kan rumusnya ya, bahwa rumusnya itu adalah F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat ya. Kita masukkan tuh angkanya ya, konstanta K-nya, karena di soal itu tidak ada nilai konstanta, berarti harus ditulis angka yang tadi ya, karena ini ketetapan, yaitu angkanya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q1-nya masukkan angkanya 3, berarti 3, kemudian kali Q2-nya adalah 2, dibagi R kuadrat ya, R-nya kan 1, jadi satunya dikuadratkan. Nanti yang dalam kurung kita kalikan dulu, 3 kali 2-nya berapa, itu kan hasilnya 6 ya, dikalikan K ya, kemudian nanti dibagi R kuadrat karena R-nya 1 dikuadratkan tetap nilainya 1 ya, jadi nanti hasilnya itu adalah 54 kali 10 pangkat 9, atau boleh dibikin koma di depannya, jadi nanti 5,4 kali 10 pangkat 10. Jadi itu hasil dari gaya kolomnya. Oke, penerapan tadi ya dari rumus yang tadi. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke medan listrik. Ya, jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang menimbulkan gaya listrik terhadap benda muatan lainnya. Coba lihat gambarnya ya. Jadi yang positif itu arahnya selalu keluar, kalau yang negatif arahnya selalu ke dalam, sehingga nanti kalau dari positif dan negatif, yang positif itu arahnya selalu ke yang negatif, panahnya ke kanan ya. Oke, itu untuk medan listrik. Nah, sekarang apa sih rumusnya untuk medan listrik? Nah, itu rumusnya ya, E sama dengan Q dibagi R kuadrat. Q dibagi R kuadrat, dimana yang namanya E itu adalah medan listrik, nanti satuannya adalah Newton per kolom. Kemudian ada R itu adalah jarak, satuannya adalah meter. Kemudian Q-nya itu adalah besar muatan listrik, satuannya adalah kolom. Oke, mari coba kita terapkan dalam contoh soal ya. Nah,
contoh soal untuk medan listrik tadi ya. Medan listrik yang dirasakan muatan uji A terhadap muatan B itu sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut 3 cm, berapakah besar muatan B? Seperti biasa ya, diketahuinya apa tuh? Betul, diketahuinya adalah ada muatan sebesar 80 ya, itu simbolnya adalah E di situ karena sudah diketahui dulu medannya ya. E 80, kemudian jaraknya ada 3, ditulis R-nya 3. Karena 3 itu satuannya senti, berarti kalian harus rubah dulu ke meter. Jadi nanti hasilnya 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. Nah, yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah berapa besar muatan, berarti yang ditanyakan adalah Q. Nah, jawabnya nanti kita tulis dulu rumus yang tadi ya. E sama dengan Q dibagi R kuadrat. Kita masukkan angkanya ya. K-nya sudah ada ketetapannya, kemudian E-nya sudah ada, Q-nya itu yang ditanyakan. Nanti untuk mendapatkan Q itu berarti nanti setelah dimasukkan angkanya nanti E 80 ya baru dibagi hasil yang sudah ditentukan di situ ya. Sudah diketahui dimasukkan, nanti hasilnya itu 80 dibagi 10 pangkat 13 ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah 8 kali 10 pangkat negatif 13 ya. Kita perkecil lagi, jadi yang 80-nya nolnya dihilangkan sehingga nanti pangkat negatifnya jadi berkurang. Jadi hasil akhirnya 8 kali 10 pangkat negatif 12. Oke. Nah, selanjutnya materinya terkait dengan potensial listrik ya. Jadi pernah nggak sih kalian kesetrum ya ketika memegang stop kontak? Ayo, ada yang pernah nggak? Kenapa bisa terjadi itu? Ya, jadi aliran yang kalian rasakan saat kesetrum itu adalah aliran elektron yang berpindah dari stop kontak ke tangan karena perbedaan tegangan listrik atau lebih dikenal dengan beda potensial. Tuh ya. Nah, sekarang masuk ke rumus beda potensial listrik ya. Nanti rumusnya itu adalah delta V sama dengan W per Q atau Q ya. Di mana yang namanya delta V itu adalah beda potensial. Kenapa delta? Karena ada perubahan kalau berbeda ya. Beda potensial nanti satuannya adalah volt. Kemudian ada W. W itu adalah energi listrik, satuannya adalah joule. Dan ada Q itu muatan listrik, satuannya adalah coulomb ya. Mari kita terapkan dalam contoh soal ya. Oke, ada contoh soal sebuah baterai mengeluarkan usaha sebesar 20 Joule untuk memindahkan muatan listrik sebesar 2 coulomb. Hitunglah beda potensial yang dimiliki baterai tersebut. Seperti biasa ya, diketahuinya dari soal itu adalah apa? Di situ ada angka 24 Joule usaha. Usaha itu simbolnya adalah W, maka ditulis diketahui W-nya 24 ya. Kemudian ada muatan. Muatan itu simbolnya adalah Q. Q-nya nilainya 2, berarti 2 coulomb ya. Kemudian yang ditanyakan hitunglah besar beda potensialnya. Jadi yang ditanyakan adalah delta V-nya. Jadi rumusnya itu delta V sama dengan W dibagi Q ya. Tadi sudah ada angkanya, W-nya tinggal masukkan, W-nya 24. Q-nya 2, jadi nanti 24 dibagi 2, itu hasilnya adalah 12. Nanti satuannya volt ya. Oke, selanjutnya untuk penerapan kelistrikan pada manusia ya. Tahu nggak sih kalian bahwa tubuh kita itu secara alami memproduksi dan merespon dengan singkat beda potensial yang tadi ya. Nah, bagian tersebut itu adalah kumpulan jaringan-jaringan saraf sebenarnya ya. Jadi saraf di dalam tubuh itu dapat menimbulkan dan menyalurkan impuls-impuls respon-respon singkat ya, listrik yang kecil. Jadi aliran-aliran listrik kecil di dalam jaringan saraf itu membawa informasi dari panca indera yang nanti akan diolah di otak. Itu kelistrikan yang biasa kita alami ya. Selanjutnya untuk listrik tadi kan sudah dipelajari tuh yang namanya listrik statis. Kita masuk ke listrik dinamis. Ya, apa sih listrik dinamis itu? Jadi listrik dinamis itu adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup karena perbedaan tegangan.
Nah, tahu kan ya? Coba kalian tahu tidak tiang listrik dan kabel panjangnya? Tahu kan? Nah, di dalam kabel itu biasanya terbuat dari bahan tembaga atau perak. Ya, di bagian dalamnya ada lapisan bahan plastik ya, atau karet. Jadi di bagian luarnya karena berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Jadi ada kaitannya ya dengan tadi yang dijelaskan ya. Jadi setiap bahan itu akan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan kemampuan menghantarkan listriknya itu nanti dibagi menjadi 3 jenis ya, ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Jadi kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik itu akan semakin baik apabila hambatan jenis bahan tersebut semakin kecil. Oke, kita kaitkan dengan rumus ya, diterapkan besar hambatan jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas itu nanti disebut yang namanya hambatan jenis. Jadi kalau dirumuskan itu nanti R sama dengan Rho dikali L dibagi A ya, dimana yang namanya R itu adalah hambatan, satuannya adalah ohm atau ohm ya. Kemudian dikali L itu adalah panjang kawat, satuannya adalah meter. Ada A luas penampang, satuannya adalah meter kuadrat ya. Kalau Rho itu hambatan jenis kawat, satuannya ohmmeter ya. Jadi rumusnya R sama dengan Rho kali L dibagi A. Oke, selanjutnya untuk rangkaian listrik tertutup ya, itu ada penentuan untuk besar arus ya. Jadi rumusnya itu nanti arusnya I sama dengan Q per T. Jadi dimana I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Q itu adalah muatan, satuannya kolom, dan T itu adalah waktu, satuannya adalah detik. Oke, kita terapkan ya dalam contoh soal berikut. Oke, ada contoh soal sebuah lampu pijar menyala selama 10 menit dengan muatan listrik sebesar 300 kolom. Hitunglah besar arus listrik yang mengalir. Oke, dari soal itu sudah jelas ya, ada angka 10 menit, berarti itu adalah masuknya ke T. Karena 10 menit berarti harus dirubah dulu ke detik. Jadi kalau dibikin detik hasilnya adalah 600 detik ya. Kemudian ada muatan, berarti simbolnya adalah Q. Q-nya 300 kolom. Yang ditanyakan adalah hitunglah besar arus, berarti yang ditanyakan adalah I-nya ya. Jadi jawabannya I sama dengan Q per T. Q-nya sudah ada 300. Nah, dibagi T, berarti T-nya dimasukkan angka yang 600. Jadi 300 dibagi 600. Nanti hasilnya adalah 0,5 ampere ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada rangkaian listrik tertutup ya. Jadi pembawa muatan listrik itu adalah elektron, sehingga besar muatan itu ditentukan oleh jumlah elektron. Jadi rumusnya itu nanti I sama dengan N kali E dibagi T, dimana tadi I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian untuk N itu adalah jumlah muatan, nah E itu adalah muatan elektron, satuannya kolom, dan T itu adalah waktu, satuannya adalah detik. Nah, oke. Selanjutnya mari kita bahas tentang rangkaian listrik. Ya, jadi setiap listrik yang mengalir itu pasti melalui sebuah rangkaian listrik ya. Jadi ada rangkaian listrik itu nanti ada 2 macam. Jadi ada rangkaian listrik secara seri, ada rangkaian listrik secara paralel ya. Mari kita bahas ya untuk seri dan paralelnya. Oke, ada yang pertama tadi rangkaian seri ya, rangkaian seri. Rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Jadi pada rangkaian seri itu kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda. Jadi harus dalam satu level yang sama, jadi satu rangkaian ya. Jadi dirangkai secara berurutan, tidak dicabang-cabang. Seperti gambar yang ada di situ ya, ada R-nya dihubungkan. Nah, kemudian bagaimana sih cara penghitungannya?
Jadi untuk menghitung besar tegangan pada rangkaian seri itu bisa menggunakan rumus Vs ya. Vs sama dengan I dikali IR ya. Jadi kalau IR1 berarti nanti ditambah IR yang kedua, ditambah IR dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi karena kalau ada 10 ya berarti I10 dikali R10. Nanti dijumlahkan terus ya. Jadi untuk menghitung besarnya arus listrik itu karena arus seri itu sama dengan arus di I1 itu sama dengan arus di I2. Makanya nanti hasil akhirnya itu adalah RS atau rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sampai R-nya ada berapa. Jadi kalau ada R-nya ada 10 berarti R10. Makanya di situ titik-titik ditambah Rn ya, sesuai dengan jumlah hambatan. Jadi hanya ditambahkan saja hambatannya. Coba kita terapkan dalam contoh soal ya. Ada 3 buah resistor dengan nilai masing-masing 2 ohm, kemudian 4 ohm dan 6 ohm. Disusun secara seri ya. Tentukan besar hambatan total pada rangkaian tersebut. Dari soal itu diketahui ada R1, ada R2, ada R3 ya. R1 nilainya 2, kemudian R2-nya nilainya 4, R3-nya nilainya 6. Yang ditanyakan adalah besar hambatan total dari rangkaian seri ya atau RS ya. Seperti yang kalian tahu tadi bahwa rangkaian seri itu rumusnya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena R-nya ada 3 berarti hanya 3 saja yang dijumlahkan ya. Nah, mari kita masukkan angkanya. R1-nya 2, kemudian ditambah R2-nya 4, ditambah 6, R3-nya. Jadi totalnya adalah 12 ohm. Oke, gampang ya untuk rangkaian seri. Oke. Mari sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Seperti yang ada di gambar ya, gambarnya jadi bercabang, ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke. Sekarang untuk penghitungannya bagaimana sih? Sama nggak sih kayak rangkaian seri tadi? Nah, mari kita bahas untuk cara penghitungannya ya. Jadi untuk menghitung besar tegangan pada rangkaian paralel itu kita menggunakan rumus tegangan awal itu sama dengan tegangan yang kedua. Jadi V1 sama dengan V2. Sama dengan sampai tegangan akhir ya. Jadi untuk menghitungkan besar arusnya nanti arus P atau IP sama dengan I1 ditambah I2, arus yang pertama tambah arus yang kedua, sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya ya. Itu untuk rumus rangkaian paralel ya. Kita coba terapkan dalam contoh soal ya. Nah, 2 buah resistor dengan nilai masing-masing 2 ohm dan 4 ohm disusun secara paralel ya. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, tentukan besar arus totalnya ya. Seperti biasa kita diketahui dulu ya, ada R1-nya 2, kemudian ada R2-nya 4, ada V-nya juga 12. Yang ditanyakan adalah I-nya ya. Nah, kita masukkan ke rumus rangkaian paralel tadi ya. Jadi rumusnya itu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 karena R-nya ada 2 ya. Nah, kemudian baru kita masukkan angkanya yang R1-nya dulu ya. 1/R1 berarti 1/2. Kemudian 1/R2-nya 1/4. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Nah, cuma karena di sini sudah sama penyebutnya, jadi hanya tinggal ditambahkan ya. Nah, ditambahkan nanti hasilnya itu adalah 1/Rp-nya 3/4. Nah, karena yang ditanyakan adalah RP-nya, rangkaian paralelnya, jadi nanti dibalik angkanya 4 dibagi 3. Jadi RP-nya itu nilainya 0,75. Nah, cuman karena yang ditanyakannya I, kita masuk dulu ke rumus I ya. I-nya itu adalah V/R. Nah, V-nya ada tuh tadi tegangannya 12. R-nya ambil yang RP nilainya 0,75. Jadi 12 dibagi 0,75 hasilnya itu adalah 16 ampere ya. Oke, selanjutnya untuk sumber arus listrik ya. Jadi sumber arus listrik itu nanti ada 2 jenis, yaitu ada arus bolak-balik atau istilahnya AC ya. Kemudian ada sumber arus listrik searah atau DC. Nah, coba kalian perhatikan tabelnya agar lebih jelas mengenai sumber arus listrik. Ada DC, ada AC.
Ya, sumber arusnya situ sudah ada ya dari tabel. Nah, selanjutnya mari kita bahas yang namanya daya listrik. Nah, jadi daya listrik itu adalah besarnya usaha dalam memindahkan muatan persatuan waktu atau jumlah energi listrik yang dipakai setiap detik. Jadi secara matematik dapat dituliskan rumus nanti P sama dengan E dibagi T, di mana P itu adalah daya listrik, satuannya adalah watt, kemudian E-nya itu adalah energi, satuannya joule, dan T itu adalah waktu, satuannya adalah detik. Oke, kita terapkannya dalam contoh soal. Nah, ada contoh soal, sebuah lampu memiliki daya 10 watt. Jika lampu tersebut dinyalakan selama 10 menit, berapa energi listrik yang digunakan? Tadi ada diketahui P-nya 10 ya, dayanya, kemudian ada waktunya 10 menit, berarti dirubah dulu ke detik. Jadi nanti hasilnya 600 detik. Nah, yang ditanyakan adalah berapa energi, simbolnya adalah E. Jadi yang ditanyakan itu nanti E-nya ya. Nah, kita masuk ke rumus yang tadi ya. P sama dengan E dibagi T. Jadi untuk mencari E itu nanti P dikali T. Nah, tadi P-nya sudah ada angkanya ya, 10. Kemudian T-nya ambil yang 600. Jadi 10 dikali 600. Itu hasilnya adalah 6.000. Nanti satuannya adalah joule. Oke, tadi listrik statis sudah, kemudian listrik dinamis sudah, berikut contoh soalnya juga sudah ya. Mari kita masuk ke energi alternatif. Coba lihat gambarnya, gambar apa itu ya? Nah, betul sekali ya. Jadi energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak, seperti contoh tadi gambar itu ya. Tadi contoh sumber energi alternatif itu adalah ada matahari, kemudian ada air, ada angin ya. Jadi matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari itu menghasilkan energi berupa panas, kemudian cahaya ya. Dan panas matahari itu bisa merubah energi menjadi energi listrik. Dan bukan hanya itu saja ya. Nah, nanti energi panas matahari itu sebenarnya dimanfaatkan untuk membuat PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu gambarnya. Kemudian selain matahari juga ada air ya. Jadi nanti gerakan air itu dapat merubah energi ya, dirubah menjadi energi listrik. Jadi untuk apa pembuatannya? Seperti dimanfaatkan untuk pembuatan PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya, seperti gambar yang di sebelah itu ya. Kemudian energi air itu dimanfaatkan juga untuk apa? Untuk pembuatan PLTB. Nah, selanjutnya untuk biogas ya juga bisa dimanfaatkan tuh. Nah, dari apa sih biogas? Jadi biogas itu memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Untuk apa nanti hasilnya? Yaitu sebagai pupuk ya. Bisa untuk pupuk tanaman, sebagai penyubur. Ya, ini adalah energi alternatif ya, terbarukan. Nah, oke. Terima kasih materi yang sudah Ibu sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe sebanyak-banyaknya di channel kita bersama Santap Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.